Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dwi Gabeta Siahaan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kebonarung, Kabupaten Klaten. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, Ya, sehat Pak Tri. oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol hari ini Pak. Ya, sama-sama Mbak. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait tentang pengambilan keputusan seperti itu. Yang pertama Pak, saya mau menanyakan selama ini bagaimana Pak Tri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Terima kasih Mbak Intan. Kalau Bu Intan yang bisa pengalaman saya dari pengambilan keputusan membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral, itu yang jelas kita terus terang harus belajar pengetahuan. Yang kedua, bisa memberikan kesimpulan dari hal itu. Kita identifikasi dua hal tadi merupakan dua hal peristiwa tadi merupakan dua hal yang selalu muncul dalam pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Yang paling sulit untuk menentukan itu memang dilema etika, mesti ada efek-efek yang lain. Kemudian rujukan moral itu ya agak mudah dalam menyelesaikannya. Dilema etika itu kalau saya bisa membedakan antara rujukan moral itu suatu situasi atau peristiwa yang dari sisi tersebut bisa dilihat benar menurut dari sisi tertentu, kemudian tapi dilihat dari itu kadang juga benar, pengambilan keputusannya juga benar. Tapi kalau untuk jadi versusnya, kalau saya menyebut benar musuh benar, tapi secara rujukan moral itu jelas itu antara peristiwa situasi itu jelas benarnya, tapi kemudian ada rujukan moralnya yang kadang pengambilan keputusan jadi itu apa kita pasti itu jadi yang kita kan jelas apa menyalahi dari kesalahan yang benar itu Bu Intan. Terima kasih Pak Tri. Memang dilema etika dan rujukan moral ini termasuk hal yang baru nih Pak bagi saya ketika mempelajari ini, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sharing lebih jauh dengan Pak Tri yang Pak. Untuk Pak Tri, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Itulah kesulitannya di situ. Ya, itu namanya dilema etika ini. Iya, Pak. Ya itu dalam hal tersebut berarti kan pertama kita mengenali dulu nilai-nilai dari peristiwa itu, kita identifikasi. Oh ini termasuk dilema etika. Kemudian kita lihat siapa yang terlibat dan kita cari fakta-fakta yang ada hubungannya yang relevan. Dari yang kita relevan kemudian kita cari, kita uji kebenaran itu, kita uji kemudian baru kita putuskan. Seperti itu pengambilannya. Jadi mengambil dari itu memang dasar utama sekali apa ya istilahnya tadi ya saya sampaikan itu terkait dengan yang pertama kemudian yang kedua itu dasarnya ini ya, dasarnya yang pertama berpikir dari hasil kesimpulan, yang kedua kita melihat norma yang ada atau yang benar sesuai peraturannya atau bagaimana. Kalau misalnya ada berarti kita ambil norma yang benarnya. Kemudian di sini yang ketiga dari mengambil cara menyelesaikannya itu kita memberikan ada rasa peduli cara menyelesaikan itu nggak kira-kira yang mungkin saya selama ini yang kita seperti itu. Tidak mudah nih Pak Tri. Cukup sulit memang saya Cukup sulit, bertentangan. okay. Kemudian
menurut jenengan hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau efektifnya gitu sulit ya gitu, secara efektif. Tapi menurut pengalaman saya yang disebut dengan efektif itu berarti seperti yang dari awal tadi yang istilahkan dilema etika, kan kita dipelajari dulu, kita analisis atau kita identifikasi, kemudian kita lihati siapa, kita cari fakta-faktanya, lalu kita akan memutuskan itu pada kesimpulan. Maka kita mengambil kadang 3 hal yang pokok yang selalu saya sampaikan di depan tadi juga, mengambil dari hasil kesimpulan, nanti kesimpulan nanti itu sebagai pijakan untuk keputusan, terus kemudian ada rasa membandingkan gatuk ke gandeng ke antara norma yang ada ini bagaimana, oh sudah terus, oh tidak, kadang-kadang itu sudah terpun, ini sudah benar pun, kadang-kadang kalau ini menimbulkan oh tidak, dalam menyelesaikannya ini tidak ada timbul rasa peduli, berarti juga lepas, berarti harus ada terkait dari ini sisi ini. Rasa pedulinya dalam menyelesaikan itu, kemudian rasa tanggung jawabnya yang nanti akhirnya di konsekuensinya itu nanti mesti apa, dampak emosional dari seseorang itu harus kita perlu kita perhatikan. Tapi itu sulitnya minta ampun. Apa istilah mencocokkan semua, pasti ada hal seperti itu. Sudah ada pegangannya Iya, itu tadi ya Pak. Iya. Tadi disampaikan bahwa dilema etika ini memang bukan sesuatu yang mudah Pak. Dari banyak kasus yang sudah ada tentang dilema etika, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Pak Tri paling terasa gitu Pak. Untuk yang tantangannya itu tadi belum ada kejelasan dalam menyelesaikan solusinya itu opo. Jadi itu ada istilah solusinya di mana. Kadang-kadang seseorang juga ada begendang rampung padahal ini belum. Nah ini kadang-kadang saat, tapi ini prioritas. Tapi kalau nanti prioritas itu berkembang besar pengaruhnya, itu harus kita. Nah terus itu tantangannya itu. Jadi solusi yang jelas itu nggak ada. Dihubungkan dengan norma, kadang-kadang normanya genah ini, tapi belum tentu juga nanti bisa mengefek. Salah satunya tadi mengefek. Yang kedua, tantangan yang kedua tadi ada timbulnya keyakinan atau timbulnya pengertian atau timbulnya paradigma yang bertentangan. Ya, saling bertentangan antara itu. Misalnya perorangan, mesti masyarakat yang benar banyak itu juga kita mengerti. Kemudian yang kedua apa? Misalnya kita punya rasa belas kasihan. Kita menentukan sesuatu kalau punya rasa belas kasihan berarti nanti melawan dengan jadi melawan dengan rasa keadilan, kadang-kadang terlawan. Nah yang mana yang menunjukkan rasa keadilan yang dimunculkan atau rasa kasihan yang dimunculkan itu saling bertentangan, itu sulit. Nah, terus kemudian bisa juga apa yang perlu kita ketahui bersama, banyak untuk yang di paradigma yang bertentangan itu banyak yang, sehingga kita itu membutuhkan jangka pendek atau membutuhkan jangka yang panjang. Salah satunya misalnya contoh, dan yang ini kemudian juga panjang. Ada salah satu, misalnya saya sering menangi anak nyontek. Ini perlu saya tegur atau tak parani atau itu kadang perlu sesuatu. Nah tak tegur dan seterusnya, jadi kan jangka panjangnya, jangka pendeknya, jangka pendeknya dia jelas marah. Jangka panjangnya dia nanti akan terbawa kemana-mana, bahkan sampai reuni pun juga akan oh si hati nyontek lah, itu kan perlu kita ambil. Itu rasa belas kasihannya. Nah ini saya perlu tentangan. Tapi kalau kita minta keadilan, kita saling bertentang. Sulit kita menentukan seperti itu. Maka terus kadang-kadang kita ambil titik tengah. Parani, Mbak, Mas, itu
itu hanya salah satu contoh, yaitu dilema tadi. Itu Mbak kira-kira sedikit. Iya, Pak. Sangat sesuai dengan teori yang saya pelajari nih, Oh Pak. gitu kan? Iya, Pak. Jadi kalau di materi yang saya pelajari itu ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjang seperti itu. Dan memang Pak Tri, alhamdulillah kita sharing di sini, saya dapat gambaran yang lebih seperti itu, Pak. Itu hanya salah satu contoh. Saya mungkin juga nggak paham tentang itu, apakah itu termasuk rujukan moral atau apa, tapi kelihatannya kalau menurut saya itu dilema etika. Ya, Pak. Kemudian Pak, tadi kan Pak Tri sudah menyampaikan juga ketika mengambil suatu keputusan itu sudah punya 3 dasar nih, Pak. Yeah. Kalau untuk penanganannya sendiri, Pak, apakah sudah ada jadwalnya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau lebih memilih menyelesaikan di tempat? Ya, dari hal itu misalnya ada sesuatu peristiwa, suatu situasi dalam menyelesaikan, baru kita juga perlu mengidentifikasi, menganalisis hal ini perlu disegerakan atau prioritas atau agak tertunda. Mesti ada timbul efek-efeknya. Prioritas berarti kita selesaikan di tempat belajar, dan nanti muncul sesuatu kita ambil sisi-sisi yang negatif, sisi yang positifnya. Nah, kita tunggu semuanya itu kita ambil yang sisi positifnya. Nah, dari itu maka mungkin misalnya itu suatu peristiwa yang membutuhkan prioritas harus kita selesaikan saat itu, kita selesaikan, dan intinya tidak memberikan pembahasan terlalu luas, dan itu bisa selesai, bisa diselesaikan. Tapi seandainya itu kok mengimbasnya keluar, skopnya menjadi besar, bahkan berdampak yang lain, itu mungkin juga bisa kita jaga dengan bagaimana caranya. Misalnya dengan saya membutuhkan orang-orang teman yang dekat saya yang membutuhkan hal tersebut, sehingga kita perlu untuk mencari ilmu-ilmu dari dalam. Itu Mbak kira-kira. Terima kasih, Pak. Iya. Kira-kira ya. Terima kasih Pak Tri. Untuk sejauh ini Pak Tri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, terima kasih. Faktor yang pertama memang pengetahuan. Terus terang, dalam belajar saya waktu menjadi guru, saya itu terlalu ngeteks, padahal itu tidak harus tekstual, padahal itu tidak harus tekstual, tapi juga bisa membaca situasi, istilahnya eksplisit dengan implisit gitu. Jadi belajar yang tidak tertulis itu yang kita perlu lebih banyak lagi. Terus saat jadi guru saya tidak terlalu banyak, jadi maka kita perlu belajar. Itu faktor yang kedua, terkait dengan juga teman-teman di sekitar kita, sosial. Teman-teman di sekitar kita juga perlu kita carikan kita gali hal-hal yang masuk di sekitar itu, mungkin baru kita sebagai pengetahuan. Itu salah satu bagian pengetahuan dari sosial. Insya Allah dengan dasar itu kita melihat pengetahuan kita, belajar di situ, semakin banyak pengetahuan berarti pengambilan keputusan semakin mudah dan mungkin bisa tidak menimbulkan efek-efek yang lain. Sebaliknya, semakin sedikit seperti saya ini, mungkin dalam pengambilan keputusan saya masih banyak berisiko dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kepribadian seseorang, misalnya saya temperamen, maka itu mungkin juga akan lebih tidak menyelesaikannya, masih lebih terus kesabaran. Tapi kadang-kadang di sisi lain orang menilai atau kok orang kurang budi dan seterusnya, itu kadang juga perlu kita sikapi dan seterusnya. Dan juga yang terakhir, untuk itu memiliki sisi yang memudahkan kita untuk lebih menyelesaikannya. Jadi pengetahuan diambil dari sosial, bisa juga ya Pak, dari pengetahuan teks bisa, dari pengetahuan non teks juga bisa. Kemudian dari
kepribadian itu dari kita belajar bersosialisasi, insya Allah kepribadian kita akan terpatri dengan yang terakhir butuh sosial itu enggak. Pak Tri, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Tri, pembelajaran apa yang dapat Pak Tri petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dalam dilema etika Pak, yang nantinya akan menjadi pembelajaran juga bagi saya. Jadi untuk hasil pembelajaran hikmah yang kita ambil, jadi kita bisa mengambil keputusan itu memang kalau apa ya istilahnya, keputusan itu hasilnya itu kalau misalnya tidak terlalu mengefek besar, yang intinya bisa menyadarkan orang tersebut yang melakukan kegiatan yang bisa menyadarkan kembali, itu yang bagus. Kemudian misalnya harus mengefek besar tapi bisa dikondisikan dengan baik, itu masalahnya yang paling itu hikmah. Berikutnya juga masih ada mungkin kalau kita dalamkan mungkin rasa sisi kepedulian dari masing-masingnya juga bisa kita ambil. Terus yang terakhir, dampak emosional dari seseorang yang mengalami peristiwa itu kita kurangi sampai semaksimal mungkin, sedikit mungkin. Pasti muncul dampak emosional, pasti ada, tapi kita itu sedikit-sedikit seminimal mungkin kita bisa memberikan. Itulah kira-kira yang hikmah yang disampaikan dengan sedikit dengan juga tadi ada sisi kemudahan tadi, dengan banyak pengetahuan kita punya hikmah itu bisa baiknya dengan kepribadian yang sabar, tidak mengulangi, lebih menyelesaikan hal, tidak mengimbas pada orang lain yang punya itu enggak kira-kira hikmah yang disampaikan. Mohon maaf seandainya saya menganggap ini juga kurang pas atau mungkin tidak sesuai dari yang dengan Betul sangat Pak Tri, terima kasih banyak atas banyak pembelajaran yang bisa saya ambil dari obrolan ini tadi Pak. Semoga kedepannya bisa menjadi bekal untuk saya dalam memandang suatu dilema etika ya Pak, dan dalam mengambil keputusan-keputusan. Saya teringat dengan salah satu catatan yang diberikan oleh Pak Tri dalam kuesioner Pak untuk calon guru penggerak. PR saya itu Pak lebih bijak dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan seperti itu Pak. Nah, alhamdulillah hari ini ada kesempatan untuk ngobrol lebih jauh dengan Pak Tri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktu yang diberikan oleh Pak Tri. Banyak kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Adi, saya Intan Rizabeta Siahaan, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya mohon waktu berjenengan untuk ngobrol-ngobrol terkait pengambilan keputusan seperti itu Pak Adi. Ya, baik Bu, nanti kita saling saling belajar terkait dengan pengambilan keputusan di suatu lingkungan. Langsung mawon nggih Pak. Oh, ya. Selama ini Pak Adi nggih, Ya. bagaimana Pak Adi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kasus-kasus seperti itu sebenarnya banyak ya di lingkungan sekolah. Ada yang misalkan kasus untuk yang sudah di zona nyaman ingin bergerak ke depan, kadang ada yang berpikir buat apa sih kayak gitu. Iya, gitu Pak. Manfaatnya buat apa sih dong saya di sekolah, kan ya sekolah swasta dan sebagainya. Kalau sekolah negeri kan mungkin ada tuntutannya, tapi kalau di sekolah swasta kan kadang
kompetensi seperti itu kadang tidak semua guru itu bisa memahami. Nah, ya aku sekarang ini wes rapopo. Nah, tapi kan kami untuk memberikan pengertian kepada guru kami itu bukan untuk sekolah, tapi untuk dirinya sendiri. Suatu saat nanti misalkan kegunaan kegiatan yang mereka ikuti sebagainya mungkin akan berguna untuk dirinya sendiri dan nanti ya untuk lingkungan sekolah yang sini atau yang sebagainya itu ada, di sini juga ada. Ya kita tetap memberi pengertian, membuka wawasan kepada Bapak Ibu guru bahwa ya paling susah ya seperti itu, memberi pengertian kepada guru untuk mengembangkan diri. Terima kasih Pak Adi. Saya sendiri juga merasakan demikian ya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Adi menjalankan pengembangan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kalau di tempat saya di sini itu untuk mengambil keputusan bersama kami melibatkan manajemen sekolah, maka kurikulum, maka SDM, maka siswaan, kaproli. Nah itu kita libatkan untuk rebukan bersama. Nanti apa yang kita ambil adalah keputusan dari tim manajemen. Jadi tidak saya yang mengambil langsung, tapi kita harus ada kolaborasi di dalam tim tersebut dan kita sampaikan ke yang mempunyai kepentingan sebagainya, agar nanti tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan di sekolah ini, Pak? Prosedurnya. Nah itu kalau ada suatu masalah dan sebagainya, kita biasanya rapat dulu, rapat dan sebagainya. Itu kalau masalah yang sekolah yang bilang, kalau rapat kemudian kita masalahnya apa dan sebagainya, nah kita bicarakan bersama, kita putuskan dan kita sampaikan ke forum. Tapi kalau ada masalah, misalkan ada masalah dengan siswaan, siswa kita melibatkan satu adalah kita, dua kemudian wali kelasnya, tiga kemudian nanti orang tuanya, kepala sekolah, kemudian kita bersama sebagainya, hasilnya kita sampaikan ke yang ada masalah. Sudah sangat terstruktur ya Pak penanganan kasus di sekolah ini. Iya seperti itu ya, belum banget sih, tapi kita mencoba untuk yang tidak merugikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ketika menemui dua hal yang sama-sama, kenapa nggak Pak kita anggap benar, itu repot Pak? Ya itu agak memang agak susah ya kalau semuanya apa yang diinginkan itu menurut dia benar, menurut kita benar itu. Ya memang kita gimana ya, kita perlu komunikasi antara kedua belah pihak maunya bagaimana, dan ya seperti ini contohnya. Misalkan ada kita ya ada satu guru, misalkan guru ingin mendaftar di mendaftar di posisi tertentu. Nah kemudian harus ada konsekuensi dari, karena swasta ya ada yayasan, nah gitu kan, menurut mereka ingin
mengikuti, ingin lebih baik dan atau bagaimana, tapi di sisi lain yayasan ada kepentingan atau sebagainya. Nah itu kita harus komunikasi berdua. Konsumennya kalau kamu seperti ini, konsumennya ini mau apa enggak? Kalau mau ya sudah, kalau tidak ya tunggu peraturan itu mungkin berubah. Ya. Iya Pak, saya sendiri juga dari swasta juga merasakan seperti itu. Saya merasanya benar, tapi sekolah juga punya peraturan seperti itu. Dan jalan tengahnya gitu, aturan dan konsekuensi itu tadi ya Pak. Konsekuensinya itu ada bagaimana nanti ya memang istilahnya kayak gambling lah. Misalkan kita kayak gambling, misalkan ada karena peraturan itu dibuat dari atas, kemudian kita harus memilih, lah belum tentu nanti itu ya Google ya Pak. belum tentu goal konsekuensinya gitu ya kembalikan ke yang bersangkutan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Apa ya kalau saya tuh saling terbuka, kemudian karena komunikasi kadang-kala kan mungkin si A punya masalah dan sebagainya, kemudian berbicara. Nah itu kan membuat kita tidak tahu apa yang dimau. Nah itu kan itu membuat apa ya? Sebenarnya komunikasi antara dua belah pihak terbuka dan terbuka ya. Kalau nggak terbuka ya agak susah kita untuk membantu atau mencari keputusan yang baik. Selanjutnya Pak, apakah Pak Adi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Adi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan itu Pak ketika menemui kasus? Kalau saya menemui kasus, aku pelajari dulu kasusnya seperti apa, bagaimana, kemudian nanti kita melibatkan unsur yang terlibat, kemudian nanti kita dari hasil itu kita putuskan atau kita sampaikan ke yang terlibat. Banyak tuh. Ini Pak, karena banyak ya, ketemu banyak orang tuh dilemanya banyak juga nih Pak. Katanya ya sekarang kalau mungkin kalau di SMP siswanya banyak ya, kalau di sini kan misalnya karena satu SMK satu jurusan dilalai cowoknya itu sekitar 10% dari total. Nah itu dari siswa yang pria ya, laki-laki itu kelas 12, 11, 10 itu berbau di satu. Nah kalau istirahat dulu, akhirnya kelas 12 contoh ya, kelas 12 bisa mengajari kelas 10 yang masih baru masuk. Nah itu luar biasa. Dampaknya gitu, Dampaknya walaupun luar biasa. 10% itu tadi. Itu luar biasa, luar biasa antara hal-hal yang harusnya belum dia kenal sudah diajari kelas 12 itu aja. Itu susah itu. Dan wali murid juga. Iya, jadi tetap apa nih Pak? Kita perlu waktu untuk mencerna kasus yang ada dulu, tidak langsung jejak menyelesaikan kasus supaya lebih Pak baik dalam penanganan. Kita panggil dulu siswanya seperti apa dan sebagainya, kita beri peringatan secara lesan sebagainya, sekali dua kali misalkan ada apa ya yang kurang baik dan sebagainya, atau yang apa ya sesuai dengan peraturan di sini kita kasih secara lesan dulu. Nanti setelah itu baru yang misalkan telah terjadi lagi kejadian yang sama, yang kedua baru kita surat itu wali kelas, wali muridnya, dan nanti kita balik ke sekolah dan ditemukan antara siswa, orang tua, tingkat kesiswaan, dan mungkin nanti saya juga. Pak, selanjutnya adakah
seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Adi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentunya banyak ya yang membantu untuk menyelesaikan terkait dengan kerja kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu, karena kita di sini gurunya kan tidak sebanyak yang sekolah yang besar ya, gurunya dan karena ya bisa sekitar 17 bu ya, 17 guru itu, jadi ada beberapa yang struktural dan fungsional dan sebagainya. Kita juga berkomunikasi dengan pihak-pihak bapak ibu guru yang terlibat atau yang ingin membantu menyelesaikan soal masalah yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan wali kelas, kemudian BK dan guru yang lain, tentunya itu kan bisa memberi apalagi kalau SMK itu jadi kan anak-anak itu sedang mencari Jati dirinya diri lebih ya Pak. emosionalnya. Itu memang perlu hati-hati dalam menyikapi masalah di suatu seperti itu, karena kan nanti kalau sampai menyinggung perasaan atau menyinggung anak tersebut, kalau yang tidak punya berarti besar itu bisa untung Iya ya Pak ya. ragam sekolah dan sebagainya. Dampaknya Dampaknya luas ya nanti Pak. ada sih seperti itu kasusnya. Jadi harusnya siswa baik tapi karena menyinggung perasaan Motong untung ragam sekolah seminggu. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Adi petik dari pengalaman Pak Adi selama mengambil keputusan dalam dilema etika, Pak? Pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut adalah kita harus memanusiakan siswa. Jadi bukan kita, kalau zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu. Jadi kalau dikerasin anak atau mobil tetap malah dia nanti semakin menjadi. Tapi kalau kita ajak duduk bareng, ngobrol santai dan sebagainya, apa yang ada masalah dan sebagainya, kok bisa terjadi seperti ini dan sebagainya, anak bisa suka ke yang dia komunikasi itu akan menjadi sebenarnya contoh dulu gini, misalkan ada siswa kami yang jauh dari rumahnya di Poma Tulung. Nah kan di sini maksudnya jam 7 kurang seperempat, tiap hari telat, tapi kan ada beberapa guru yang tidak tahu rumah siswa itu telatnya bagaimana. Karena kan kamu telat, udah sekarang dihukum apa sebagainya. Misalkan itu yang telat itu biasa ngobrol bagaimana kalau sebab itu apa membantu di rumah dulu atau bagaimana dan sebagainya. Itu memang banyak apa namanya, memang dan itu fungsinya nanti guru kami itu itu bisa menceritakan ke teman-temannya guru sesama itu bagaimana menghadapi kasus yang ada di sekolah. Terusnya itu kan kayak bisa dulu sebelum itu sedikit saya ini sekarang sudah mulai bisa untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang sudah itu dulu salah satu yang mempunyai apa namanya ya, kasus seperti itu tantangan dulu itu masih tertutup. Contohnya dulu tertutup baru ikut bu, saya tuh bu kamu potensial ikut guru penggerak. Saya takut nggak lolosnya, apalagi takut kan nanti tidak ikut guru penggerak nggak bisa ngelesi, padahal bisa sampai bisa sekarang semuanya bisa berjalan. Salah satu yang bisa berkembang. Dulu memang belum masih dia. Saya sendiri juga merasakan setiap program yang diberikan oleh pemerintah itu, insya Allah kalau kita niatnya untuk kita mengembangkan diri, insya Allah juga akan bermanfaat untuk
pola juga seperti Diri itu Pak. sendiri dan Iya, dan lingkungan. bisa bergaul dan berkomunikasi dengan yang lain. Dulu kalau kita ikut kan nggak kenal dengan Iya, nambah banyak teman juga. bisa ketawa-ketawa di rumah. Iya, Dulu Pak. nggak Oke, matur nuwun sangat Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah diberikan banyak insight, diberikan banyak cerita dari Pak Adi yang tentunya menginspirasi saya. Dan satu hal yang saya garis bawahi Pak, kita sebagai guru itu harus memanusiakan murid ya Pak. Tidak bisa kita menganggap kita lebih punya kekuasaan terus sampai naik dewe sama siswa, tapi mereka juga sama dengan kita, punya manusia, punya perasaan, punya hati yang harus dimengerti. Begitu saja Pak Adi. Terima kasih, Bu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bisa bertemu di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Sukses selalu. Amin, doanya Pak.